Hari ini kita akan membuat daftar isi secara otomatis agar susunannya terlihat rapi. Nah, paling tidak nanti susunannya seperti ini. Jadi penomorannya itu adalah otomatis bawaan dari MS Word. Nah, kita contohkan seperti ini tampilannya nanti. Nah, kita sudah punya file, misalnya nama bab sudah ada. Ini maksudnya halaman sampul, halaman pengesahan. Nah, ini kita akan bikin otomatis seperti yang tadi. Maka kita harus membuat bagian-bagiannya terlebih dahulu. Nah, kita akan atur di halaman pertama, halaman sampul. Kita akan susun halaman ini menjadi halaman yang berbeda. Nah, kita bisa menggunakan page break, itu dia next page. Ini akan ini jadi halaman sampul yang pertama ya. Kemudian kita akan atur, ini kan normal, maka kita akan heading 1. Kita akan lakukan heading 1. Nah, kita akan atur nih. Nah, ini kita seperti ini kita atur spasinya. Dengan cara pengatur spasinya, before afternya ini dinolkan atau mau ditambah, mau diatur seperti bagaimana. Tapi kita akan kembalikan karena tadi 1,5 line, 1,5 spasi ya. Kemudian before afternya itu 0, masing-masing 0. Nah, kita akan contohkan seperti itu dulu. Kemudian kita mau bikin biasanya 14 ya, 14 mau 14 12. Kemudian ini Times New Roman. Kemudian warnanya automatic ya, hitam atau otomatis nggak apa-apa, kita senterkan di tengah. Nah, kalau kita mau cek sini, kita cek spasi, line spasinya. Nah, ini 0 ya, 0. Oke. Nah, cara yang kedua, kita cukup mengopi. Kalau kita mau bikin sama, nah kemudian ini copy format from the location and apply. Jadi kita akan mengopi semua apa yang melekat pada kalimat tadi, baik itu heading satunya, kemudian baik itu tata letaknya. Nah, di copy saja. Nah, sampai aktif ya. Kemudian kita menuju ke misalnya halaman pengesahan yang ini. Nah, maka halaman pengesahan juga akan tercopy format. Jadi formatnya sama seperti yang ada di halaman sampul. Jadi cukup sederhana. Nah, kita akan melakukan cara yang sama. Lakukan dulu. Kemudian kita atur bahwa dia biar halamannya biar ganti. Kemudian dengan cara yang sama kita akan lakukan untuk surat keterangan perpustakaan, itu juga sama nih, copy formatting. Nah, jadi ini akan sama. Nah, ini karena terputus tadi. Tengah ya. Oke, atau kita ulang. Kita copy. Ini ada spasi. Oke, saya akan copy. Nah, sama seperti tadi. Oke, di Prakarta ini juga kita akan lakukan hal yang sama. Jadi copy format, jadi apapun yang melekat pada dia maka akan di copy. Tujuannya untuk next page ini biar nanti tidak
berubah ya, tidak ikut terpengaruhi berubah kalau kita misalnya ada perubahan yang besar atau penghapusan yang lama. Nah ini sebagai bab kita bisa heading 1 ya. Nah, kita lakukan yang sama dulu. Jadi teman-teman bisa lakukan. Nah ini ada kalimatnya ya, di format. Tuh selanjutnya itu nanti kita akan belajar banyak tentang bagaimana kita melakukan penomoran gambar secara otomatis, pemunculan tabel, pemberian nama tabel gitu ya. Banyak hal yang bisa dilakukan atau dipelajari secara terstruktur. Jadi ini biasanya digunakan untuk casing terlebih dahulu, nanti kita tinggal mengedit isinya. Layout ya, next page. Meskipun tidak di next page juga gak masalah, mau di enter juga tidak masalah. Home, copy format, kita lakukan satu persatu. Tujuannya apa? Karena kita satu persatu, karena kita mau mengatur sekalian halamannya ya, biar familiar saja dengan copy format. Di blok dulu apa yang akan kita sesuaikan di copy. Setelah itu tinggal di drag saja, di kopikan lagi. Nah, kita blok, kemudian home, pilih seperti icon kuas itu, copy format. Kemudian kita blokkan ke kalimat yang ingin kita berikan aturan yang sama. Masih kita next page lagi. Ini kita beri aturan yang sama karena ini adalah sub ya, bukan sub sih, bab ya, kita mau nyeting bab. Nanti kalau ada sub bab tentu saja headingnya kita ganti. Nah kalau bab itu heading 1, maka kita akan buat sub babnya adalah headingnya heading 2. Nah itu ya, ini sudah hampir selesai. Home, kita copy lagi, ini juga nggak masalah seperti ini. Nah kita akan lengah nih, agar ini tujuannya next page hanya agar kalau ada perubahan di bab itu tidak akan merusak bab yang lain gitu. Otomatis nanti kalau misalnya ini misalnya bab 4 akan ada penambahan halaman itu, maka tidak akan menggeser. Jadi posisi bab 5 itu akan tetap sempurna di tengah. Oke, ini selanjutnya kita akan entrykan next lagi. Kemudian kita blok dulu. Nah, kita memberikan format yang sama. Oke. Nah, kemudian kita akan kasih halaman. Kita kasih halaman insert halaman dulu. Halaman kita kasih format page numbernya, kita kasih continue ya, start dari 1 misalnya. Start dari 1, atau tadi karena III maka kita akan mengambil ini nih, format numbernya yang III. Nah, kita oke. Maka dari yang pertama tadi sorry
kita tempatkan ke yang pertama, halaman sampul. Kita insertkan page number, start dari 1. Kita kasih ini, atur posisi di bawah dan di tengah. Nah, ini 2 ya. 2 itu karena kita harus mengaturnya saja. Edit footer. Edit number formatnya tadi. Kita atur nih. Kita masih continue 2. Kenapa ini yang 1 tadi, karena kita sudah masuk ke itu tadi ya, page next page tadi, jadi aturannya itu tidak berlaku. Nah, 3. Jadi kita harus ubah ya biar familiar saja kita mengaturnya. 4. Kemudian tadi di daftar isi masih I ya. Oke, masih I. Masih I. Masih I. 6. Masih I. Kita akan atur yang sama, masih I. Kemudian angka itu akan berubah ketika kita sudah masuk bab tadi, seperti yang dicontoh tadi. Ini masih huruf Romawi. Tabel. Ringkasan laporan itu masih Romawi. Nah, nanti pas bab sesuai contoh tadi. Jadi kita membiasakan pengaturan secara otomatis. Nah, ini bisa di close. Nah, ini kita awali dengan angka 1. Kita akan mengawalinya dengan angka 1. Berarti di start 1. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, sudah selesai. Nah, maka ini sebenarnya bisa diisi ya, diisi sesuai dengan kebutuhan. Yang akan diperlihatkan adalah bagaimana kita membuat daftar isi yang sesuai tadi. Nah, kita tinggal preference. Kemudian kita bisa pilih kita mau pakai yang mana tabel of content-nya, kan? Tabel of content. Jadi yang mana? Nah, sudah jadi. Nah, ini bisa diganti-ganti sih. Remove. Kita milih yang mau pakai ini. Nah, tuh. Kalau kita mau, saya nggak mau tabel kontennya dihilangkan, cukup diedit. Nah, kemudian kalau mau menyesuaikan fontnya ya, ini sudah tegak. Mau di blok juga boleh, enggak juga boleh. Mau di blok halaman seperti itu. Oke, kita sesuaikan dulu. Misalnya kita tidak mau ngeblok daftar isi. Nah, ini sudah jadi ya, daftar isinya sudah otomatis. Oke, ini sudah otomatis mengikuti sesuai dengan nama. Kita bisa klik nih halaman sampul. Coba deh kita klik di analisis situasi, itu akan merujuk halaman situasi gitu. Nah, ini selesai.